Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa salat 1000 kali ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat ceramah terbaru dari Habib Hanif, yang mana ini harusnya wajib nyimak sih yang bapak-bapak, ibu-ibu yang udah berumah tangga ya teman-teman, tentang kewajiban istri harus bilang ketika keluar rumah, dan ini aturan-aturan mainnya teman-teman. Kita lihat saja ke kelas. Itu termasuk adabnya tuh. Maka kalaupun dia keluar, nanti akan dikutip hadis dari Abu Ya, bagaimana Rasulullah wanti-wanti banget tuh. Jangan dianggap enteng urusan perempuan keluar tanpa izin. Jangan dianggap enteng. Nanti akan diwanti-wanti banget sama Rasulullah SAW. Nah, kalaupun dia keluar, fatakhruja hina idzin muhtashimatan bithiyabin sabighah mutatallibatan al-bu'da 'anil a'yun mutaharriyatan juhda istita'atiha an tasira fi syawari' allati la izdihama fiha. Kalaupun dia keluar, kata Abu Ya, udah dapat izin nih keluar nih, kata Abu Ya Said Muhammad, itu pun keluarnya dalam keadaan muhtashimatan, menjaga rasa malu, bithiyabin sabira, dengan pakai pakaian yang gombrong. Maksudnya pakai pakaian yang gombrong ini bukan pakai pakaian yang ketat, dijaga keluar rumah tuh jangan pakai yang ketat, pakai yang sabira, yang nutupin daripada auratnya betul-betul, yang gombrong. Mutatallibatan al-bu'da 'anil a'yun. Kalau keluar dari rumah, adabnya perempuan itu jangan malah sengaja memposisikan diri sebagai pusat perhatian. Itu nggak bagus, karena sebaik-baiknya wanita itu yang tidak dilihat oleh laki-laki. Jangan malah sengaja nyari tempat yang jadi pusat perhatian. Lipstik tebalnya sampai 1 meter, muka sampai merah-merah, semuanya mau keluar. Jangan malah sengaja nyari perhatian, enggak. Justru adabnya perempuan muslimah yang baik kalau keluar itu bagaimana dia berusaha menghindari sorotan pandangan laki-laki, ya ikhwan. Itu ciri-ciri istri yang salehah, perempuan yang salehah. Nah, sampai di situ mutaharriyatan juhda istita'atiha an tasira fi syawari' allati la izdihama fiha. Dia berusaha, kata Abu Ya, sebisa mungkin jalan fi syawari' allati la izdihama fiha, menghindari jalan-jalan yang ramai. Berusaha sebisa mungkin. Bagaimana caranya dia nggak jalan di tengah-tengah laki-laki, dihindarinya. Saya ingat waktu di Tarim, Bapak Ibu sekalian, di Tarim itu kita 4 tahun di Tarim sama sekali nggak pernah ngelihat aurat perempuan. 4 tahun saya di Tarim, sekali aja ngelihat aurat perempuan di jalanan belum pernah, Bapak. Ya, bahkan jangankan aurat, muka perempuan kita nggak pernah lihat. Mukanya kita nggak pernah lihat, saking kejaganya tuh. Paling belakangan doang tuh ada datang-datang perempuan-perempuan yang bukan asli setempat dari Suriah, karena Suriah waktu itu lagi perang. Akhirnya ada perempuan-perempuan dari Suriah ngungsi, salah satunya ngungsi ke Tarim. Itu doang paling, yang ada beberapa cuma segelintir, satu kota paling cuma 3 atau 4 orang yang kelihatan mukanya, bukan kelihatan rambut, bukan kelihatan muka. Sisanya 4 tahun saya duduk di sana kagak pernah ngelihat batang hidung perempuan, kagak pernah. Ketutup. Bahkan di sini, Bu, di sini kan orang kalau pakai cadar aja udah luar biasa, betul Pak kagak? Udah jadi sorotan tuh orang pakai cadar di sini. Padahal cadarnya cadar yang pendek. Di Tarim itu saking ngejaganya, cadar yang pendek itu dianggapnya kurang bagus. Saking ngejaganya perempuan. Jadi rata-rata perempuan di sana pakainya, kalau istilahnya tuh burnus. Cadarnya cadar yang panjang sampai ke bawah. Padahal udah mukanya udah ketutup segitunya, udah pakai jilbab, udah pakai abaya, pajarnya cadar yang panjang sampai ke bawah. Itu perempuan-perempuan di sana kalau jalan berusaha ngambilnya jalan yang pinggir-pinggir. Kalau ada jalan yang gang, ada jalan utama. Jalan utama rame nih, banyak orang. Jalan yang gang sepi, dia lewat jalan yang gang. Supaya apa? Supaya menghindari jalan di tengah laki-laki. Menghindari bagaimana caranya nggak jadi sorotan daripada laki-laki. Alhamdulillah. Itu termasuk daripada ada perempuan. Habib ini kan susah, Habib. Kita di Tangerang, bukan di Tarim, Habib.
Laki di mana-mana. Nah, saya nggak nuntut ibu pakai cadar sampai ke bawah-bawah, kagak Bu. Saya nggak nuntut ibu sampai segitunya. Minimal kalau kita belum bisa seperti itu, minimal hindarin pakaian yang ketat-ketat. Karena mancing daripada pandangan laki-laki. Di satu sisi seorang laki diperintahkan untuk ghadul basar. Laki itu diperintahkan untuk menundukkan pandangannya kalau melihat yang haram, atau melihat aurat, atau melihat sesuatu yang memancing syahwat. Tapi di sisi lain perempuannya juga jangan mancing. Betul apa kagak, Pak? Bapak-bapak diem-diem baik nih. Betul apa kagak, Pak? Laki-lakinya punya kewajiban jaga pandangan, perempuannya punya kewajiban jaga diri. Makanya sampai segitunya tuh, kalau perempuan keluar di antara adabnya, hindarin titik-titik yang bisa jadi sorotan orang-orang. Kata Abu ya Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, wa biqadri ma yakunu fiha min dinin wa syaraf yakunu amaluha ala hadha. Ya, semakin tinggi kadar agama seorang perempuan, semakin konsisten dia ngamalkan ini. Semakin tinggi kadar akhlak, kadar kemuliaan seorang perempuan, semakin dia jaga urusan beginian nih Bu, Pak. Makanya ibu-ibu, Bu, sehat Bu, ibu jadi orang perempuan nggak usah keopenan sama orang laki yang nggak mahram. Betul nggak? Bukan akhlaknya. Open itu bagus, senyum, murah senyum, open, bagus. Tapi kepada yang mahram, laki-laki yang dihalalkan. Kalau laki-laki yang nggak mahram nggak usah open-open Bu. Ntar dipikir ibu ngasih PHP ke dia Bu. Betul apa enggak? Jangan, nggak usah keopenan. Kita sama laki-laki yang nggak mahram sekedarnya aja. Kalau ada hajat sekedarnya, dan itu pun nggak usah terlalu ngumbar senyum. Akhirnya jadi mancing dia nanti, mancing buat kurang ajar, mancing dia ngerasa dikasih kesempatan. Nggak usah keopenan. Jangan kadang kebalik, sama orang laki sama tetangga open, sama laki cemberut sama suami bawaannya. Ada nggak yang model begitu? Atau kebalik tuh, sama laki tetangga open, sama suami bawaannya cemberut, apa kata ngebrutu aja, ngamuk aja. Justru perempuan soleha itu kata Nabi, yang kalau suaminya ngelihat dia, suaminya senang, suaminya ninggalin rumahnya, suaminya tenang, harta suaminya dijaga, alhamdulillah. Jadi gak usah keopenan. Perempuan soleha itu berusaha menghindari diri untuk jadi pusat perhatian mata laki-laki. Itu perempuan soleha. Apalagi zaman sekarang, di zamannya media sosial. Makin zaman media sosial, perempuan makin berusaha bagaimana caranya laki banyak yang nge-like fotonya. Sama kalau dulu di jalanan, kalau sekarang di medsos. Bahkan jalan medsosnya lebih parah dari jalanan. Kalau jalanan orang ngelihat sekelebatan, sekali selesai. Kalau di medsos, ibu-ibu nggak tahu laki-laki mana yang matanya nggak berhenti mandangin di rumahnya. Laki-laki mana yang bakal ngehayalin terus-terusan foto di rumahnya. Malah jadi sebaliknya sekarang, perempuan banyak yang berusaha berlomba-lomba bagaimana jadi perhatian laki-laki, bagaimana jadi pusat pandangan laki-laki. Wah, senang begitu fotonya di-upload, senang. Makin banyak yang komen, cantik ya, manis ya, skincare-nya apa sih. Makin banyak yang komen, makin girang. Makin banyak yang like, makin girang. Makin banyak yang muji laki-laki, makin girang. Padahal di ibu-ibu kagak tahu, itu yang muji-muji, yang komen-komen itu buaya yang lepas dari kebun binatang Bu. Nggak begitu. Perempuan yang soleha berusaha menjauhi diri dari pusat perhatian laki-laki, kecuali laki-laki yang dihalalkan baginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Kata Abu ya, semakin solehah perempuan, semakin konsisten dia ngejaga ini. Semakin baik perempuan, semakin konsisten dia ngejaga ini. Semakin syaraf, semakin mulia perempuan, bukannya semakin ngumbar, bukannya semakin murah, bukannya semakin mempertontonkan kecantikannya. Semakin soleha, semakin mulia perempuan, semakin dia ngejaga
karena malu kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas apa kagak? Insya Allah kalau ibu-ibu di sini perempuan solehah semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya. Tadi itu, andai kata dikasih izin keluar itu adab ngejaga keluarnya. Beb, kenapa kok? Emang kenapa perempuan kalau mau keluar harus izin? Emangnya kalau nggak izin dosa, Beb? Oh, hati-hati, Nabi ancam perempuan yang keluar rumah tanpa izin, diancam sama Nabi SAW. Di dalam hadis akhrajal Baihaqi wa Abu Dawud at-Tayalisi wa Ibnu Asakir Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gol. Nih perhatiin nih perempuan, Bu. Ada ibu-ibu yang bilang Habib kok omongannya ngancem-ngancem mulu, Beb. Yang namanya juga ustadz itu kayak dokter. Dokter itu kerjaannya ngobatin penyakit. Walaupun obatnya pahit, Bu. Walaupun kalau ada luka ditetesin nih kadang-kadang pedih. Itu mah kalau mesti disampaikan, jangan sampai itu luka busuk. Jangan sampai itu penyakit makin parah walaupun obatnya sakit. Jelas apa kagak? Kata Rasulullah SAW, wa an la takhruja min baitihi. Di antara ada perempuan kata Rasulullah, wa an la takhruja min baitihi, tidak keluar dari rumah suaminya illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat, kata Nabi, kalau dia melakukan itu, perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, la'anahallahu wa malaikatuhu hatta tatub. Begitu dia keluar ngelangkah dari rumahnya tanpa izin suaminya, la'anahallahu, na'udzubillah min dzalik, perempuan tersebut dilaknat oleh Allah. Bukan cuma Allah yang melaknat, wa malaikatuhu, dilaknat sama malaikat. Sampai kapan? Hatta tatub, sampai dia tobat. Tobatnya bagaimana? Karena ini berkaitan dengan dosa sama suaminya. Tobatnya setelah istighfar, mohon ampun, nyesal, minta maaf sama suami, autarji, atau sampai dia kembali. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min Allah. Kalau udah dapat laknat Allah, begitu keluar dari rumah apa enggak celaka tuh. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itu dia tadi reaksi dari ceramah. Kita sudah menyimak ceramah Habib Hanif, yang mana alhamdulillah itu sangat bermanfaat ilmunya, khususnya yang udah menikah ya teman-teman. Karena emang benar itu kewajiban seorang istri ketika ingin keluar rumah untuk wajib izin kepada suaminya teman-teman. Oke, semoga semuanya kita sehat selalu, dan semoga yang belum nikah nanti mendapatkan istri yang saleh dan solehah, istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya ya teman-teman. Dan semoga kita semua sehat selalu, Habib Hanif sehat selalu, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.